Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Banyuwangi A, akan mempresentasikan tentang materi etika dan keselamatan kerja dalam Islam dalam mata kuliah Agama Islam kedua. Selanjutnya, berikut adalah anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Deswita Salsabila dengan NIM akhir 035, Aulia Zahra dengan NIM akhir 030, Devi Eka Susanti dengan NIM akhir 021, Angel Nuryani Putri dengan NIM akhir 014, Shima Hunafa Kudesi dengan NIM akhir 017, dan Zalfa Naila Afifah dengan NIM akhir 034. Next. Selanjutnya kita lanjut ke latar belakang. Pertama-tama kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan pedoman yang sangat jelas ya tentang keselamatan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu bi'aidikum ilat tahlukah. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, ayat ini tuh basically menunjukkan kalau Islam itu sangat-sangat menekankan prinsip keselamatan dan kehati-hatian dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dunia pekerjaan. Kemudian pada kerja sebagai ibadah, Islam itu sebenarnya sangat menarik karena kerja itu bukan cuma sekedar mencari uang, kerja itu sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Ada penelitian dari Fuaddin tahun 2018 yang bilang kalau etos kerja Islam itu menekankan kreativitas kerja sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup. Maksudnya itu ya karena Islam itu melarang kita untuk mengemis atau bergantung kepada orang lain. Jadi kerja itu wajib untuk nafkah diri sendiri dan orang lain. Kemudian nilai-nilai yang harus kita pegang itu ada banyak. Itu adalah kejujuran, kebaikan, kebenaran, rasa malu kalau salah, kesucian diri, kasih sayang, sama kesederhanaan dan kemurahan hati. Nah, bagi teladan Nabi Muhammad SAW, kita itu lihat contoh dari Rasulullah SAW, kalau itu dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya itu bisa dipercaya. Kenapa? Karena beliau itu pedagang yang jujur dan bisa diandalkan bahkan sebelum beliau jadi nabi. Kemudian menurut Promin tahun 2025 yang bilang kalau Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam segala aspek pekerjaan beliau. Yang paling penting ini, sebagai pemimpin, beliau tidak pernah menempatkan sahabat-sahabatnya dalam bahaya tanpa memastikan keselamatan mereka terlebih dahulu. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam Muslim, yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kemudian prinsip keselamatan kerja. Bentar ya, nanti tak edit wis. Sik. Kemudian ada prinsip keselamatan kerja. Nah, pada prinsip dasar dalam Islam yang sangat relevan banget itu pada sama keselamatan kerja, yaitu la durur wala dirar,
yang artinya tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini tuh sangat penting banget apalagi di era industrialisasi dan globalisasi kayak sekarang, kita tahu sendiri kan masih banyak kecelakaan kerja dan pelanggaran etika di tempat kerja karena kita ngabain prinsip-prinsip keselamatan yang moralitas dasar. Nah, Islam ini tuh udah nawarin kerangka kerja yang langka banget untuk membuat lingkungan kerja yang aman dan bermoral. Next. Kemudian ada rumusan masalah. Pada latar belakang tadi itu kita udah menemukan rumusan masalahnya itu ada dua, bagaimana konsep etika kerja dalam perspektif Islam, dan yang kedua, apa saja prinsip keselamatan kerja dalam ajaran Islam, dengan tujuan menjelaskan konsep etika kerja dalam perspektif Islam secara komprehensif dan mengurangi prinsip-prinsip keselamatan kerja menurut ajaran. Selanjutnya, definisi prinsip etika keselamatan kerja dalam Islam, yaitu etika keselamatan kerja dalam Islam dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral, aturan nilai bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatur perilaku seseorang Muslim dan menjalankan pekerjaan agar terhindar dari bahaya. Yaitu dari landasan syariat itu ada dua, yaitu Al-Quran yang tercantum wakuli amlu wasaurabu ala lakum warusuluhum wa umuminun, yang artinya dan katakanlah pekerjaan kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 105. Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang muslim tidak hanya dinilai oleh manusia, tetapi juga dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada surat Al-Isra ayat 33 yang membacanya wala taqulu wa nasyallahi wa rasulullahu illa idhaq, dan artinya dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam melarang membahayakan atau menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan. Yang kedua itu ada hadis, yaitu sesungguhnya Allah menciptakan seseorang yang apabila bekerja ia menyempurnakan ikram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang hadis ini menekankan bahwa kualitas kerja seorang muslim dinilai dari sesungguhnya proporsional dan ketelitian, termasuk memelihara aspek keselamatan. Next. Di sini ada nilai-nilai dalam Islam terkait kesehatan kerja. Yang pertama, tauhid, yaitu menyadarkan bahwa pekerja itu diawasi oleh Allah. Yang kedua itu amanah, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang benar. Yang ketiga itu ihsan, yang berusaha memberikan yang terbaik, termasuk dalam menjaga keselamatan kerja. Yang keempat itu keadilan, memperlakukan rekan kerja secara adil. Yang kelima itu maslahah, yaitu mengutamakan kemanfaatan dan menghindari kemudaratan di tempat kerja. Next. Definisi prinsip keselamatan kerja dalam Islam. Nah, dalam perspektif Islam, prinsip keselamatan kerja adalah upaya menjaga diri, orang lain, dan lingkungan dari bahaya serta risiko yang dapat menimbulkan kerugian jiwa, harta, maupun kesehatan sebagai wujud penerapan nilai hifz an-nafs, artinya menjaga jiwa, dan hifz al-mal atau menjaga harta dalam
maqasid syariah. Nah, di sini tuh ada landasan syariatnya. Yang pertama ada dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tukul biaidikum ilal ilat luka wa sinu, yang artinya janganlah jerumuskan dirimu ke dalam binasaan dan berbuat baiklah. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Lalu yang kedua, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rohim, yang artinya janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, lalu yang kedua ada hadis yang isinya sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari landasan syariat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa prinsip keselamatan kerja dalam Islam adalah seperangkat nilai dan aturan yang menuntun manusia untuk bekerja dengan aman, menghindari bahaya, melindungi jiwa dan harta, serta memastikan kemanfaatan bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Next. Nah, lalu yang selanjutnya ada nilai-nilai kunci dalam Islam terkait keselamatan kerja. Yang pertama ada amanah atau tanggung jawab dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua ada maslahah atau membawa kemanfaatan. Lalu yang ketiga ihsan atau berbuat baik. Yang keempat adalah larangan israf dan doror atau tidak berlebihan atau bersifat membahayakan. Baik, selanjutnya itu adalah pembahasan. Di sini, etika itu menurut Sugiono tahun 2012 adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat istiadat. Nah, etika sendiri ini merupakan cabang ilmu filsafat tentang perilaku manusia, sistem nilai atau norma yang berkelompok secara harfiah dan standar perbuatan yang menuntun individu maupun kelompok tersebut. Jadi dapat diartikan etika ini sebagai suatu perbuatan standar yang memimpin individu atau kelompok. Bisa di next. Oke. Nah, sedangkan etika kerja dalam Islam ini didefinisikan sebagai pandangan terhadap pekerjaan yang dianggap sebagai suatu kebajikan dalam suatu kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam sendiri, nilai-nilai etika memiliki posisi yang sangat tinggi dan berfungsi sebagai aturan seluruh aspek kehidupan menurut Rizky dalam hari tahun 2012. Nah, jadi secara singkatnya, etika kerja dalam Islam ini terdapat prinsip moral, benar atau salah, nilai baik, perilaku, tindakan, pikiran hati yang bersumber dari Al-Quran atau Sunnah. Nah, selanjutnya ini adalah landasan penting mengenai etika kerja dalam Islam yang tadi mungkin sudah dijelaskan oleh teman kami, yaitu ditemukan dalam Al-Quran Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Wakuli malu fasayaratullah, yaitu bekerjalah kamu maka Allah akan melihat amalakmu wa rasuluhu wal mu'minu. Bentar, ulang. Pelan-pelan, Aul, pelan-pelan. It's okay. Oke. Hmm. Yaitu, hmm. Baik, selanjutnya itu ada landasan penting mengenai etika kerja dalam Islam yang ditemukan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Wa kuli malu fasayaratallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minu, yaitu bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, wasa wasaturaduna ila alimil goib, dan kamu akan kembalikan kepadanya yaitu Allah yang mengetahui yang goib, wasahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh kami, manusia, tidak hanya diamati oleh sesama manusia, tapi juga langsung diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang lebih dalam dari ayat ini menunjukkan bahwa bekerja dalam Islam bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan duniawi saja, melainkan bentuk ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapannya atau di hadapan Allah nantinya. Oleh karena itu, etika bekerja dalam Islam menuntut kesadaran spiritual bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan memiliki nilai agama dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Dan ayat ini juga mendorong kita sebagai umat manusia itu melaksanakan tugas-tugas mereka tuh dengan dedikasi, sungguh-sungguh, kejujuran, profesionalisme, karena hasil kerja mereka tidak hanya lagi dinilai oleh manusia, tapi kembali juga dicatat dan sebagai amal di hadapan Allah. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika kerja dalam Islam menurut Nurholis tahun 2004. Yang pertama itu tauhid, yaitu manifestasi keimanan. Menjadi seorang muslim yang memahami konsep tauhid akan melaksanakan pekerjaannya dengan kesadaran bahwa setiap aktivitasnya itu akan diawasi oleh Allah, sehingga ia akan berusaha bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu menghindari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan penggunaan sumber daya alam. Penggunaan yang berlebihan akan berdampak negatif bagi lingkungan dan kelangsungan makhluk hidup lainnya, serta berpotensi merugikan bagi generasi kita yang mendatang. Oleh karena itu, etika kerja Islam mendorong penggunaan sumber daya yang bijaksana, proporsional, dan juga berkelanjutan. Yang ketiga, tidak merugikan orang lain dan juga lingkungan. Prinsip ketiga ini menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain atau merusak lingkungan kita sendiri. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan juga terhadap orang lain. Yang keempat, itu adalah harta berfungsi sosial dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Prinsip keempat ini mengatakan bahwa kekayaan itu memiliki fungsi sosial. Prinsip ini menekankan bahwa kekayaan tidak hanya merupakan milik pribadi saja, tetapi juga mencakup bagaimana hak mereka yang membutuhkan. Selain itu, prinsip ini menyatakan bahwa kekayaan itu juga diperoleh melalui interaksi sosial. Yang kelima yaitu bekerja dengan cara halal dan juga profesional. Prinsip yang kelima ini merupakan komitmen terhadap diri kita sendiri dan juga pekerjaan yang kita lakukan yang menjadi tanggung jawab setiap individu. Kemudian prinsip ini mencerminkan bahwa sifat kepercayaan, di mana kepercayaan ini didefinisikan sebagai beban dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Karena ini merupakan bentuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi ke dalam Quran Surat At-Taubah ayat 5 tadi. Terima kasih. Next. Baik, selanjutnya adalah prinsip keselamatan kerja dalam Islam. Keselamatan kerja merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di dunia kerja yang memiliki banyak faktor risiko di dalamnya. Islam sebagai agama yang kafah atau menyeluruh berarti tidak hanya tentang masalah ibadah seperti sholat, zakat, atau puasa, melainkan juga mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama. Salah satu wujud dari pengaturan tersebut adalah dengan adanya perhatian terhadap keselamatan kerja yang memiliki tujuan dari keselamatan kerja yakni untuk menjaga jiwa dan kesehatan manusia dan agar setiap orang dapat bekerja dengan aman, nyaman, serta membawa manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'ah, yang artinya barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Yang dengan demikian, keselamatan kerja dalam Islam itu bukan hanya sekedar aspek teknis, melainkan juga merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa sebagaimana yang telah disyariatkan. Hal tersebut juga enggak. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip kerja yang lainnya kami jelaskan dan kami rangkum menjadi 5
bagian. Yang pertama yakni menjaga jiwa atau hifz an-nafs. Yang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tulqu biaidikum ila tahlukah." Ya artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini mengandung makna bahwa manusia dilarang melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan diri, termasuk diantaranya adalah dalam bekerja. Dalam praktiknya, pekerja yang menggunakan alat berat, bahan kimia, atau berada dalam lingkungan yang beresiko harus mematuhi prosedur keamanan yang ada, serta juga bagi pengusaha wajib untuk menyediakan alat pelindung diri seperti APD, lingkungan kerja yang sehat, serta adanya pelatihan keselamatan kerja. Yang dengan demikian, prinsip menjaga jiwa dapat benar-benar terimplementasikan dengan baik. Prinsip yang kedua yakni larangan memberikan bahaya atau la daror wala diror, yang dijelaskan dalam sebuah hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berbunyi An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la daror wala diror. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja ataupun disengaja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang mana hadis ini menjelaskan bahwa Islam mendorong untuk mengangkat mudarat dan dilarang untuk memberikan mudarat pada orang lain. Dalam prinsip keselamatan kerja dalam Islam, berarti seorang pekerja tidak boleh mengabaikan keselamatan dirinya, apalagi sampai memberikan risiko bagi yang lainnya. Hal tersebut juga berlaku bagi pemimpin atau pelaku usaha untuk tidak boleh menuntut seorang pekerja melakukan sesuatu yang bisa merugikan atau membahayakan orang lain. Yang mana dengan demikian, keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama dan harus dijaga demi kebaikan semua pihak. Prinsip yang ketiga yakni keadilan dan kewajiban bagi pengusaha. Keadilan merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap pekerja, yang mana salah satu bentuk keadilan tersebut adalah dengan memberikan hak pekerja sesuai dengan kadarnya, termasuk untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utu ajrahu qabla an yajifa. Yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjadi dasar atas kewajiban bagi pemberi kerja untuk memperlakukan pekerjaannya dengan adil, termasuk di dalamnya yakni memberikan upah yang sesuai dan juga keselamatan kerja. Maka dengan demikian, kewajiban memberikan keselamatan kerja merupakan bagian dari perlakuan adil dan etis yang wajib dipenuhi. Next. Prinsip yang keempat yakni tanggung jawab pekerja. Selain adanya hak-hak yang harus didapatkan, seorang pekerja juga memiliki tanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri. Di samping adanya peraturan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, maka pekerja juga harus disiplin dan mematuhi aturan yang telah diberikan. Setiap kelalaian yang terjadi di tempat kerja, seperti bekerja tanpa menggunakan alat pengaman, maka akan memberikan bahaya bagi dirinya dan orang lain. Dalam Islam diajarkan bahwa setiap manusia pasti akan diminta pertanggungjawaban atas tindakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Quran Surah Al-Isra ayat 36. Maksud dari ayat ini adalah bahwa seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuhnya pada hari kiamat. Dan semua anggota tubuhnya akan ditanyai tentang apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Dalam konteks keselamatan kerja, setiap pekerja wajib berhati-hati, berilmu, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas kerja. Hal tersebut sejalan dengan prinsip keselamatan kerja, yakni mencegah bahaya sebelum terjadi, menggunakan pengetahuan dan prosedur yang benar, serta memastikan semua tindakan berdasarkan informasi yang benar, bukan hanya sekedar asumsi. Prinsip yang terakhir yakni keselamatan sebagai amanah. Segala yang ada di dunia, baik dalam dunia kerja seperti peralatan, fasilitas, dan lingkungan kerja, pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
pada surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bersyukur adalah sebuah keharusan, sebab semua nikmat tersebut pada dasarnya adalah berasal dari Allah. Maka seorang yang tidak bersyukur berarti mengkhianati nikmat tersebut dari pemberinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berada dalam genggaman manusia adalah amanat dari Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Maka dari ayat ini, Allah mengingatkan kepada pekerja bahwa setiap tanggung jawab termasuk menjaga keselamatan adalah amanah yang tidak boleh diabaikan. Pekerja harus menjaga peralatan kerja dengan baik dan pengusaha harus memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada di tempat kerja baik untuk digunakan. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa prinsip keselamatan kerja dalam Islam tidak hanya sekedar memenuhi aspek teknis atau aturan duniawi, tapi juga berakar pada nilai-nilai syariat. Dan dengan demikian, penerapan keselamatan kerja dalam perspektif Islam sesungguhnya merupakan bentuk wujud nyata dari pengamalan iman, ihsan, dan tanggung jawab sosial yang menyeluruh. Next. Baik, dari beberapa pembahasan yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa etika kerja dalam Islam menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan niat ikhlas sebagai bentuk ibadah. Prinsip keselamatan kerja Islam meliputi perlindungan diri, tidak membahayakan orang lain, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kemudian, terdapat saran yang kami sarankan dari pembahasan ini, yaitu menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas kerja sehari-hari. Perusahaan perlu menjadikan keselamatan kerja sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, dan kajian lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan prinsip kerja Islami. Sekian dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.